Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan. Sholawat dan salam tetap kami curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Di sini saya akan membawa materi yaitu tentang bulan Rabiul Awal dan makna kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang sangat istimewa dalam kalender Hijriah. Di bulan ini, sosok paling mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia. Beliau adalah rahmat terbesar dari Allah untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk bangsa Arab, tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk seluruh umat, bahkan untuk jin, hewan, tumbuhan, serta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah peristiwa biasa, melainkan anugerah terbesar dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Maka ketika kita menyambut bulan Rabiul Awal dan memperingati Maulid Nabi, hakikatnya kita sedang mengekspresikan rasa cinta dan cinta kepada beliau. Mengapa kita bergembira dengan Maulid Nabi? Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya bergembira atas karunia-Nya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mamma yajma'un. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Al-Quran Surat Yunus ayat 58. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah sendiri memerintahkan kita untuk bergembira atas diutusnya Rasulullah. Karena itu perayaan Maulid bukan sekedar tradisi, bukan sekedar ekspresi, tetapi melainkan cinta dan syukur
dan penghormatan kepada manusia termulia yang pernah ada. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam. Allah mengangkat derajat kita melebihi umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kedudukan ini diberikan karena kita mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang derajatnya dan kemuliaannya melebihi para nabi sebelumnya. Maka sudah seharusnya kita bersyukur, bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan hati yang penuh cinta, amal yang mengikuti sunnah, dan hidup yang sesuai dengan ajaran beliau. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam setiap aspek kehidupan. Beliau jujur dalam ucapan, as-siddiq. Beliau amanah dalam menjalankan tugas. Beliau tabligh, menyampaikan wahyu Allah tanpa disembunyikan. Beliau fatona, memiliki kecerdasan luar biasa dalam memimpin umatnya. Kecerdasan beliau dibarengi dengan iman, dibarengi dengan takwa, dibarengi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan beliau dibarengi dengan akhlak yang mulia. Bahkan dalam akhlaknya beliau mencapai kesempurnaan. Istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu li utammama makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mencintai Nabi Muhammad SAW tidak hanya dengan perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata. Salah satunya yaitu 1, berselawat sebanyak-banyaknya untuk beliau. Yang kedua, meneladani sunnah dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebarkan kasih sayang sebagaimana beliau menjadi rahmat bagi alam semesta. Bergembira dan bersyukur setiap datang bulan Rabiul Awal, karena pada bulan ini
lahir manusia yang menyelamatkan dunia dari kegelapan menuju cahaya iman. Jadi hari ini ada yang Kesimpulannya dari saya, bulan Rabiul Awal bukan sekedar bulan dalam kalender, tetapi bulan yang penuh cahaya, penuh rahmat, penuh keberkahan. Bulan ini adalah saat yang tepat untuk memperbarui cinta. Untuk memperbarui cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholawat, memperbanyak ukhuwah, serta meneladani akhlak mulia beliau. Lahirnya Nabi Muhammad adalah hadiah terbesar dari Allah untuk manusia. Maka dari itu, pantaslah bila kita bersyukur, berbahagia, dan menjadikan maulid Nabi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meneguhkan iman, dan menghidupkan sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Muhammad SAW memberi syafaat di padang mahsyar. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW memberi syafaat di padang mahsyar. Setelah kiamat terjadi, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari sangat dekat, hanya sejengkal di atas kepala. Manusia tenggelam dalam keringat sesuai kadar amalnya. Ada yang sebatas mata kaki, lutut, dada, bahkan ada yang hampir tenggelam. Semua dalam keadaan takut, haus, dan kebingungan menunggu keputusan Allah. Mereka ingin segera mendapatkan keputusan, tetapi Allah belum memulai hisab. Maka mereka saling berkata, carilah seseorang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah agar kita segera diadili. Lalu manusia mendatangi para nabi secara berurutan untuk memintakan syafaat. Manusia mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat. Mereka berkata, "Engkau ayah kami. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Mintakanlah syafaat bagi kami." Nabi Adam pun menjawab, "Aku pernah melanggar larangan Allah dengan memakan buah." Pergilah engkau ke Nabi Nuh. Setelah itu, lalu manusia mendatangi Nabi Nuh untuk meminta syafaat. Kata Nabi Nuh, "Aku pernah mendoakan agar kaumku dibinasakan." Pergilah engkau ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Aku pernah berdusta 3 kali." Maka dari itu, pergilah engkau ke Nabi Isa. Setelah itu, datang ke Nabi Isa, meminta syafaat ke Nabi Isa. Apa yang terjadi? Nabi Isa tidak memberikan syafaat. Mintalah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, manusia akhirnya mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Wahai Muhammad, engkau Nabi terakhir, engkau kekasih Allah, mintalah syafaat bagi kami." Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akulah yang akan memberikan syafaat, akulah pemilik syafaat kubra atau syafaat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi arsy Allah dan bersujud dengan penuh kerendahan. Allah memberikan ilham kepada beliau berupa puji-pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka aku akan memberinya. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta syafaat. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat dalam beberapa bentuk. Satu, syafaat kubro. Syafaat kubro ini syafaat agung. Syafaat agar hisab segera dimulai, itu yang dinamakan syafaat kubro. Syafaat ini diberikan ke semua manusia agar tidak terlalu lama dalam penderitaan di padang mahsyar. Syafaat ini yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya, hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syafaat untuk umatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin umatnya selamat, umatnya yang berdosa diampuni oleh Allah, umatnya yang sudah masuk neraka dikeluarkan dan dimasukkan ke surga, umatnya yang beramal baik tetapi tidak sempurna diringankan hisabnya. Yang ketiga adalah syafaat khusus. Syafaat khusus diberikan untuk orang yang memiliki iman walau sekecil biji sawi. Akhirnya masuk surga karena mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk orang-orang yang tertentu yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman kepada Allah dan meninggal dalam keadaan Islam meski punya dosa besar, maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya, akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Namun orang yang kafir dan menolak Allah tidak akan mendapatkan syafaat meski Rasulullah SAW sangat penyayang. Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan di hari kiamat beliau tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan umatnya. Umatku. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjauhi maksiat dan menjaga iman, agar kelak kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar. Mudah-mudahan
kita semuanya di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak cucu kita nantinya bisa mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.